Dulu, Tuan Lin hidup dengan penuh kemewahan. Sekarang, malah ada pacar muda yang jaga jenazahnya. Haha. Katanya, separuh harta keluarga Lin diberikan padanya. Pasti jago diranjang, kalau tidak, mana mungkin. Menikahi bos Lin sekaligus menggoda anaknya. Wah, tidak tahu malu sekali. Xiao Chen. Jadi kamu mendekatiku hanya untuk ayahku? Ya, Aku akan membuatmu menyesal. Nyonya Lin. Sekarang, pembagian saham grup Lin. Sudah saatnya diumumkan, bukan? jenazah Tuan Lin belum dingin, Bos Bao. Sudah tidak sabar ingin merebut tahta? Nyonya Lin, Anda bercanda. Sekarang grup Lin tidak punya pemimpin, bisnis sebesar ini hampir bangkrut. Jika bos Lin masih ada, pasti tidak ingin mengecewakan hati kami, para veteran. Bos Bao, Anda terlalu ikut campur. Pembagian harta Lin bukan urusan orang luar. Yuan Qing. Ku beri muka, malah tidak tahu diri. Ku beritahu, jika ku hormati. Kepenggel Nyonya Lin. Jika tidak, kau hanya... Jangan kira, karena si tua memberi uang padamu, lalu kau jadi ahli waris. Ku beritahu, urusan berebut harta, perempuan tidak bisa main. Dulu kau mengkhianatiku, memilih jadi ibu tiriku. Akan kulihat, bagaimana kau menghadapi ini hari ini. Tidak bisa main. Nyonya Lin. Jika Anda tidak bekerja sama, jangan salahkan Bao. Ikut aku. Lepaskan aku, Bao Wei Kang. Ini wilayah keluarga Lin, berani-beraninya kau menyentuhku. Dasar janda. Siapa yang berani membantumu? Berani-beraninya kau sentuh orang Lin. Bukankah ini anak bos Lin? Lin Xiaochen? Bukankah dia dan bos Lin sudah putus hubungan? Kenapa dia kembali sekarang? Jangan-jangan mau berebut harta? Lin Xiao juga ingin ikut nimbrung? Jangan lupa, dulu bos Lin mengusirmu dari rumah. Harta ini sama sekali bukan milikmu. Bukan urusanmu. Kalau tahu diri, cepat pergi. Jangan. Ini adalah ruang duka ayahmu. Suruh aku pergi? Aku ingin lihat, apakah orang-orang yang kau bawa cukup kejam. Ayah, aku dan Mama akan pergi bermain ke Disney. Istri dan putrimu akan segera sampai di terowongan Jiu Huangshan. Belok kanan menuju Disney, belok kiri, langsung ke perairan internasional. Kau berani mengancamku? 5, 4, 3. Kanan. Disney. Ayo pergi. Untuk apa kau kembali? Aku merindukanmu, jadi aku kembali. Guru Yu. Jika kau datang untuk bicara omong kosong, silakan pergi. Jangan kotori ruang duka ayahmu. Penjaga. Antar tamu ini pergi. Lin Tianan sudah meninggal. Keluarga Lin juga akan kau warisi. Jika kau sangat mencintainya, pasti kau berpikir, bagaimana melindungi apa yang dia tinggalkan. Keadaan seperti ini akan semakin sering terjadi, Guru Yu. Bisakah kau menjaganya? Apa yang kau inginkan? Kau kurus. Sewajarnya selama masa berkabung. Kalian memang sangat mesra. Jika Lin Tianan masih ada di surga, mungkin dia berpikir, kenapa dulu tidak lebih baik padamu? Tuan Lin sudah cukup baik padaku. Benar. Jika dia tidak cukup baik, kenapa kau mengkhianatiku dulu? Lalu naik ke ranjangnya? Benar kan? Ibu tiri. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Asal kau tidak menyentuh keluarga Lin, syarat apa saja bisa kau ajukan. 3 tahun.
Kau pikir aku masih peduli dengan warisan itu? Dulu sudah kukatakan, aku ingin membuat keluarga Lin. Berlutut memohon padaku untuk mewarisi keluarga Lin. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Harta benda itu berikan pada siapa saja. Aku tidak butuh. Tapi Guru Yu hanya bisa kuwarisi. Penjaga. Lepaskan aku. Guru Yu sudah bertahun-tahun rindu aku. Niat jahat. Lepaskan aku. Meneruskan bisnis ayah. Sekarang kau milikku. Mama muda. Wan Qing. Kamu. Kenapa kamu di sini? Tuan Lin sudah meninggal. Keluarga Shen mengutusku untuk berduka. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu. Kamu tidak perlu bersikap kaku denganku. Lagi pula sebelumnya kita kan teman sekelas. Hem. Wan Qing, kamu terlihat pucat. Ada apa? Tidak ada. Kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Kamu tidak apa-apa? Siapa pria itu? Bos Lin, dia putra sulung keluarga Shen. Dulu sekelas dengan Nona Yu. Segera hentikan kerjasama dengan Shen Group. Baik. Di mana istri? Istri ada di kamar. Bajingan! Berani-beraninya kau di depan altar ayahmu. Melakukan hal seperti itu. Untuk siapa kau pura-pura begitu? Tadi kan aku sudah membuatmu senang. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Melepasmu untuk mencari pria lain? Lin Xiao Chen. Aku adalah mama mudamu. Shen Bailey tidak akan muncul lagi. Apa katamu? Aku bilang, Shen Bailey tidak akan muncul lagi. Seumur hidupmu, tinggallah dengan patuh di sampingku. Jangan mimpi pergi kemana-mana, termasuk menikah dan punya anak. Daripada sempat mengkhawatirkan hal-hal itu. Lebih baik pikirkan baik-baik rapat pemegang saham besok. Mengerti, Mama muda? Apa yang kau lakukan? Aku ingin melihat bagaimana guru Yu kita. Dipaksa tidak bisa turun panggung. Pertunjukan bagus seperti ini. Tidak boleh kulewatkan. Maju. Rapat hari ini terutama untuk membahas. Setelah Bos Lin meninggal, perubahan kepemilikan saham perusahaan. Menurut statistik, persentase saham yang kupegang di Lin Group adalah Nyonya Lin, Bos Lin ini baru saja pergi. Kau sudah tidak tahu malu bergaul dengan pria liar mana? Bos Bao. Apa yang kau bicarakan? Nyonya Lin, saya malam bersang senam, pioskom. Hahaha, semua bisnis keluarga Lin ini diserahkan ke seorang janda, aku rasa tidak meyakinkan. Kau. Dia tidak meyakinkan. Kau bisa? Boss Lin Castle. Bisnis keluarga Lin ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku sarankan kau jangan ikut campur. Bisnis ini memang tidak ada hubungannya denganku. Tapi dia berhubungan denganku. Bao Wei Kang, lebih baik kita bicara dulu. Berapa uang yang kau curi dari proyek sebelumnya? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Aktingmu, lebih baik kau lakukan di penjara. Nanti polisi akan datang untuk bicara denganmu. Lin, apa kau mau karena janda ini? Bawa dia keluar. Pergi, Lin. Kau siapa?
kau sudah tahu Bao Kang akan membuat keributan di rapat, jadi kau datang untuk membantuku. Aku hanya ingin kau tahu, orang yang kau andalkan sekarang. Dia sudah ketinggalan zaman, kau hanya bisa mengandalkanku. Mimpi kau. Kau tidak punya pilihan. Oslin, beri aku kesempatan. Pergi. Lin Xiaochen, mati saja kau. Hati-hati. Wan King, bangunlah. Wan King. Oslin, Bao Kang sudah ditangkap. Sekarang bagaimana menanganinya? Masukkan dia ke penjara. Sebelum dia masuk, biarkan dia merasakan rasa ditusuk pisau. Ini. Sepertinya kau tidak setuju dengan keputusanku. Tidak. Tapi Bao Kang adalah pejabat tinggi grup. Jika ditangani sembarangan, bisa menyebabkan gejolak di dalam grup. Kalau begitu, kau gantikan dia masuk. Keluarga pasien. Dokter, bagaimana kondisinya sekarang? Pasien sudah melewati masa kritis dan bisa dipindahkan ke kamar biasa kapan saja. Tapi, masih perlu diamati sebentar lagi. Aku mengerti. Wan King, kamu masih peduli padaku, kan? Kamu sudah bangun. Aku yang suapin. Aku bisa sendiri. Kenapa kamu mau menangkis pisau untukku? Aku. Kamu benar-benar menolakku, ya? Kamu tidak suka seperti ini? Bukan. Aku mau angkat telepon dulu. Halo. Wan King, aku pulang besok. Gimana, seneng gak? Beneran? Bener, aku udah siapin pesta penyambutan. Kamu harus dandan cantik-cantik ya. Oke. Aku ngerti. Baru aja aku pergi sebentar, kamu udah seneng banget. Nggak, Yao Yao mau pulang besok. Boleh aku ikut lihat? Wan King, lama nggak ketemu, kangen banget. Bagaimana ini? Baik-baik aja, kamu? Wan Qing, lama nggak ketemu. Aku bilang, Shen Shao yang sibuk banget. Mau datang ke pestaku. Ternyata demi Wan King kita. Yao Yao, jangan ngomong sembarangan. Baiklah, aku nggak ngomong. Ini rasa buah, coba deh. Aku kesana dulu, kalian berdua main yang seru ya. Wan Qing, coba yang ini, kadar alkoholnya rendah. Nggak bakal mabuk. Wan King, maaf ya. Wan Qing.
Seseorang. Boss Lin. Siapkan mobil, pulang ke villa. Kamu keluar, aku ganti baju. Lepas. Kamu yang lepas sendiri. Atau aku bantu? Kamu gila lagi apa? Aku gila? Kamu jelasin dulu. Kamu benar-benar tidak bisa menahan diri, ya? Ayahku baru saja pergi. Kamu sudah tidak sabar untuk naik ke tempat tidur orang lain. Tidak, aku tidak. Dengarkan penjelasanku. Naik ke tempat tidur ayahku masih belum cukup, ya? Sekarang malah mau naik ke tempat tidur orang lain. Kenapa kamu bisa begitu hina? Aku, Terima. Wan Qing. Kamu sudah pulang? Aku bisa menjelaskan kejadian kemarin. Bahkan menangkis pisau untukku juga bagian dari rencanamu, ya? Untuk mendapatkan kepercayaanku. Agar kamu bisa berselingkuh dengan Shen Bailey, ya? tidak, bukan seperti itu. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Aku beritahu kamu. Shen Bailey itu akan segera menghilang. Dan Su Yaoyao juga. Inilah akibatnya kamu mengkhianatiku. Kalau kamu marah, tunjukkan padaku. Yao Yao dan Shen Bailey. Mereka tidak bersalah. Apa hakmu menawariku syarat? Selamat pagi, Nyonya. Anda mencari siapa? Aku mencari Lin Xiaochen. Nyonya, untuk bertemu dengan direktur utama, perlu membuat janji terlebih dahulu. Telepon dari Nona Lin Yu, bos. Dia mengatakan sedang menunggu di bawah dan ingin bertemu dengan Anda. Suruh dia menunggu. Katakan aku tidak ada. Baik. Sudah lama dibiarkan menunggu, masih saja tidak tahu diri. Pasti dia, si rubah yang ingin merayu Bos Lin. Hampir pulang kerja, aku usir dia saja. Tadi itu Bos Lin? Aku tidak salah lihat, kan? Bos Lin. Sendiri membawa wanita ke atas. Jangan-jangan tadi itu istri direktur utama? Guru Yu, kamu mencariku hari ini. Ada apa? Aku ingin membicarakan soal keluarga Shen denganmu. Kamu sampai rela mencariku demi dia? Masalah antara kita tidak ada hubungannya dengan Tuan Shen. Kamu tidak peduli dengan Lin Group, malah mengkhawatirkannya. Dia tidak bersalah. Tidak bersalah? Berani mengincar orangku? Menurutmu dia pantas mati atau tidak? Lepaskan aku. Aku benar-benar tidak mengerti. Dia hanya seperti semut yang bisa kubunuh dengan satu jari. Apa yang kamu lihat darinya? Aku tidak, Guru Yu, kalau meminta tolong, tunjukkan sikap yang pantas. Kamu harus tahu ini, kan? Sudah cukup. Pakai ini. Yuan King. Kamu benar-benar mau melakukan apa saja untuknya, ya? bukan aku. Sudah.
Tanda tangani ini, mungkin aku bisa pertimbangkan untuk melepaskannya. Aku tidak akan menandatanganinya. Lin Xiaochen, lepaskan aku. Aku adalah ibu tirimu. Yuan King. Ayahmu sudah lama meninggal. Sampai kapan kamu akan menjanda untuknya? Hah? Lepaskan. Yuan King. Kamu begitu rindu pada ayahku? Atau kamu hanya ingin menikah dengan Shen Bailey si pecundang itu? Lin Xiaochen, jangan seperti ini. Apa kamu pikir aku terlalu baik padamu selama ini? Tidak berani menyentuhmu, jadi kamu terus-terusan menantang batas kesabaranku, ya? Lin Xiaochen, jangan buat aku membencimu. Benci aku? Aku punya satu cara lagi. Kamu bisa menggunakan pisau, gores di sini. Akan banyak darah yang keluar. Aku akan segera mati. Kenapa? Takut tangannya kotor? Gila. Lihat. Kamu tetap tidak akan menyentuhku. Kalau begitu, kamu hanya bisa tinggal di sampingku. Tanda tangani ini, atau kamu tahu caraku. Bos, istri saya. Abaikan, terus jalan. Berhenti. Aku kasih 2 menit. Aku. Bisakah kamu melepaskan mereka? Kamu mengejar mobil hanya untuk bilang ini? Aku. Jalan. Tapi Nyonya, Aku bilang jalan. Kakak Xiaochen, malam ini. Temani aku di hotel, ya? Aku takut sendirian. Nanti saja. Aduh, Kok kamu di sini? Aku. Kamu pulang sendiri dulu. Dengar ya. janji, kamu harus datang cari aku malam ini. Kamu tidak ganggu Yao Yao kan? Sudah kubilang, tergantung sikapmu. Su Yao Yao tidak akan kusentuh. Tapi Shen Bailey, belum tentu. Oh, Apa yang kukatakan tidak kamu mengerti ya? Seberapa jauh pun kamu berusaha. Aku tidak akan melepaskan Shen Bailey. perjanjian itu bisa tidak dianggap? Kamu pikir ini urusanmu? Sudah kukatakan. Kamu tidak akan pernah bisa lari. Penebusanmu baru saja dimulai. Sebelum selesai menebus, jangan pergi kemana-mana. Ini balas dendammu? Mengikatku seumur hidup, setiap hari menghadapi wanita yang mengkhianatimu. Naik ke ranjang ayahmu, kamu menghukumku. Atau menghukum dirimu sendiri? Yuan King. Kamu terlalu menganggap dirimu penting di mataku. Kamu bukan siapa-siapa. Mengerti? Aku tidur di kamar kamu. Berdiri. Perusahaan Lin dan Su Yao Yao. Kamu tidak mau lagi?
beri aku anak. Mungkin aku bisa pertimbangkan untuk melepaskanmu. Jugwa Ninja, silakan. Tidak baik Bos Ling, orang-orang perusahaan itu bikin masalah di villa. Cari mati. Paman kedua. Kamu ngapain sih? Wan King, kamu bilang sebelum kakakku meninggal. Hanya kamu yang di samping ranjangnya, segel perusahaan. Pasti kamu tahu di mana. Paman salah orang, aku tidak tahu. Dasar pelacur, jangan kurang ajar. Kalau pinter, cepat keluarkan segelnya, kalau tidak. Anak buahku ini tidak tahu aturan. Nanti wajah cantik Nyonya Lin rusak, sayangkan. Paman salah sangka, aku benar-benar tidak tahu. Baiklah, Nyonya Lin sangat cantik. Biar aku dan teman-teman mencicipi. Jangan, lepaskan aku. Sudah menikah dengan kakak sulungku bertahun-tahun, apa yang belum kau lakukan? Di hadapanku kau pura-pura suci, benar-benar pelacur yang ingin dianggap perawan. Lepaskan aku. Wan King. Lin Xiaochen. Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Wan King. Panggil dokter. Nyonya Lin baik-baik saja, hanya saja. Kelelahan dan kurang darah, menyebabkan pingsan sementara. Istirahat yang cukup saja. Lin Xiaochen, apa yang kau lakukan? Aku ini pamanmu. Tangan mana yang menyentuhnya? Kamu, apa yang kau lakukan? Kamu, apa yang kau lakukan? Mau segel perusahaan? Kau berani mengambilnya? Sudah sadar? Di mana Lin Xiaochen? Bos Lin ada di lantai bawah. Terlihat sangat marah. Sudah sadar? Di mana Lin Tianyi dan yang lainnya? Sudah dipotong-potong dan diberikan kepada anjing. Apa? Kamu? Percaya? Apakah di matamu aku adalah orang yang dingin dan tidak berperasaan seperti ini? Maaf, aku salah menuduhmu. Mereka datang untuk mengambil segel perusahaan, asalkan diserahkan, semuanya akan baik-baik saja. Tidak boleh. Brooklyn adalah jerih payah seumur hidup ayahmu. Aku berjanji padanya, akan menyerahkannya padamu setelah kamu menikah. Sudah kubilang, aku sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Lagi pula, bukankah kamu yang paling tahu apakah aku sudah menikah atau belum, Ibu Tiri? Itu tidak sah. Aku adalah istri ayahmu, ibu tirimu. Kamu. Ya, jika dulu kamu tidak mengkhianatiku. Sekarang kamu seharusnya adalah istriku yang dinikahi secara resmi. Wan. Bu Liu. Guru Yu mana? Dia dan Tuan ada di ruang belajar. Oja, Tuan meminta Anda ke ruang belajar. Oh, baik. Ayah. Xiaochen. Aku sebentar lagi akan menikah dengan Wan King. Kedepannya, Ormachila Jia. Dia nanti. Itu ibu tirimu. Ingat sekarang, Pak Yu? Wan King, kamu baik-baik saja? Hah? Yuan King. Satu pria tidak cukup untukmu, ya? Panggil Shin Bailey ke sini. Bukan, aku tidak memanggilnya, aku tidak menghubunginya. Pantasan buru-buru ingin pergi. Mau kabur dengan pria lain, ya?
Tidak mungkin. Masuk. Wan King, maaf aku terlambat. Kenapa kamu datang? Orangku, kapan kamu berani ikut campur? Apa urusan keluarga Shen terlalu sedikit akhir-akhir ini? Ayo. Kamu yang bilang, suruh dia pergi. Shen Bailey, aku baik-baik saja. Kamu pergi dulu. Wan Qing, asal kamu bilang, aku langsung bawa kamu pergi. Coba kamu pergi. Shen Bailey, lepaskan aku. Ah, Shen Bailey. Kalau kamu sayang aku, cepat pergi. Yuan King. Kamu benar-benar tidak kapok. Kamu mau apa? Aku mau apa? Mulai hari ini, kamu harus berdiam di kamar ini dan merenung, sampai kamu sadar salah. Baru aku bebaskan kamu. Kamu mau mengurung aku? Tidak. Lepaskan aku. Lihat jam itu? Dari dinasti King aku kerja pun tidak mampu beli. Ini bukan cuma masalah uang. Jangan bilang, pernikahan keluarga kayak ini memang cocok. Sangat serasi. Tidak seperti reputasiku, hanya akan merepotkannya. Nyonya, Bos Lin bilang malam ini, jam 8:30. Ada jamuan makan malam penting di Villa Puncak Bukit. Butuh pendamping wanita. Aku tidak mau pergi. Bos Lin juga bilang. Berharap Nyonya sudah merenung, kalau tidak dia tidak keberatan. Membantu Nyonya merenung sendiri. Bilang padanya aku akan pergi. Nyonya Bos Lin setuju. Suruh orang bawa beberapa setelan jas. Hmm. Ngomong-ngomong, wanita biasanya perlu persiapan apa untuk menghadiri pesta? Perhiasan, gaun, dan sepatu. Suruh orang kirim yang terbaik. Siap, Bos Lin. Pergilah. Bos Lin, biasanya kan Anda tidak memperhatikan detail seperti ini? Banyak bicara kau. Bos Lin, Nona Yu masih belum angkat telepon. Telepon lagi. Bos Lin, tersambung. Kamu sudah bangun? Rasanya lebih baik. Aku sudah lebih baik. Sekarang kamu merasa bagaimana? Aku sudah lebih baik. Bos Lin, sebenarnya ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan. Kapan terakhir kali kamu melihat barang milik Lin Xiaochen? Diserahkan begitu saja? Halo, Yao Yao. Demam adikmu sudah turun, jangan khawatir. Sekarang, maaf ya, Wan King. Aku sedang di luar negeri. Tolong jaga dia ya. Jangan sungkan. Kamu sendiri hati-hati dalam perjalanan bisnis. Sial, pesta malam ini. Asistenku, aku tadi ada urusan yang tertunda. Aku, Nona Yu, cepat datanglah. Bos Lin terlihat sedang tidak mood. Cepat datang. Ayah. Kakak Xiao Chen, lama tidak bertemu. Bos Lin.
Kamu dan Kian-Kian sudah tumbuh bersama sejak kecil. Kian-Kian juga sangat menyukaimu. Jika kalian berdua bisa bersatu dalam pernikahan, aku yakin akan sangat membantu untuk Yunyu. Maaf, aku belum punya rencana untuk itu belakangan ini. Bos Lin, apa maksudnya ini? Jangan-jangan meremehkan keluarga Chen? Maksudnya ya seperti itu. Aku sudah memiliki seseorang di hatiku. Kakak Xiaochen, kita berdua kan teman sejak kecil. Apa mungkin selain aku, ada orang yang lebih cocok? Bukan soal cocok atau tidak. Tapi istri Lin Xiaochen. Hanya bisa dia. Maaf, ada urusan yang tertunda. Tidak apa-apa, datanglah. Ini adalah ibu tiri kakak Xiaochen. Wanita tua masih mau bersaing denganku. Nona Chen, perhatikan kata-katamu. Nyonya Lin, apa ada masalah dengan apa yang kukatakan? Bos Chen, putrimu tahu banyak ya. Kian-Kian, minta maaf pada Nyonya Lin. Nyonya Lin, maafkan aku masih muda dan tidak tahu aturan. Nyonya Lin, temani aku ambil minuman di sana. Biarkan para wanita mengobrol, kita jangan ikut campur. Mari kita bahas proyek kerjasama kita. Apa hubunganmu dengan kakak Xiaochen? Tante. Bukan urusanmu. Ayahku adalah direktur grup Chen, kali ini datang ke Haixi. Juga untuk kerjasama dengan grup Yunyu. Apa yang bisa kamu bantu untuk kakak Xiaochen? Kakak Xiaochen dan aku bersama. Perkawinan dua keluarga akan menguntungkan bisnis keluarga Lin. Tante, aku menasihatimu. Jangan menghalangi aku dan kakak Xiaochen. Tante, tunggulah aku dan kakak Xiaochen. Akan merawatmu dengan baik. Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Berani kamu katakan ini di depan Lin Xiaochen? Lihat saja apakah dia mau menanggapi kamu. Kamu siapa sih? Pertama menggunakan cara licik. Naik ke ranjang Paman Lin. Sekarang merayu kakak Xiaochen. Dasar tidak tahu malu. Kamu. Wan King, kamu baik-baik saja? Nona Chen, di depan umum. Menyiram orang dengan minuman tidak pantas. Yuan Qing. Apa sihir yang kamu gunakan? Pertama Paman Lin, lalu kakak Xiaochen, sekarang. Bahkan putra sulung keluarga Shen terpesona olehmu. Kamu benar-benar bisa dengan siapa saja. Kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, aku akan mencabik mulutmu. Wan Qing, Rockmo. Aku akan membantumu membersihkannya. Aku minta maaf untuk kejadian terakhir kali. Aku akan mencari tahu siapa yang memotret. Tidak perlu. Kita berdua tahu kejadian terakhir, sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Shen Bailey, kamu benar-benar seperti hantu yang tak hilang. Aku hanya kebetulan, tapi aku ingin bertanya. Ketika Wan King diintimidasi oleh Nona Chen di sampingmu, Bos Lin, di mana kamu? Kamu ngomong apa sih? Aku hanya. Aku cuma nggak mau lihat kakak Xiaochen dimanfaatkan oleh perempuan ini. Udah cukup, Chen Kian-Kian. Aku nggak bakal berantem sama kamu karena bapakmu. Jangan sampai terulang lagi. Kakak Xiaochen, kamu tega marahin aku karena perempuan ini? Shen Bailey, simpan niat jahatmu itu. Kita lihat saja nanti siapa yang bakal jadi istri direktur grup Yunue. Posisi istri direktur. Lepasin aku. Sakit tahu. Kamu jelasin ke aku. Pria yang telepon pagi tadi itu siapa? Pria apa? Jangan pura-pura nggak tahu. Kamu telat karena dia kan? Jadi baru datang sekarang. Itu adiknya Yao Yao, dia demam. Yao Yao di luar negeri nggak bisa jagain, makanya aku yang dateng. Oke, anggap aja itu adiknya Su Yao Yao. Terus Shen Bailey, gimana kamu jelasin? Malam itu nggak bisa dilupain ya?
Kenapa sampai sekarang masih kontakan? Udah aku bilang. Malam itu nggak terjadi apa-apa. Fotonya udah nyampe ke aku. Kamu masih nggak ngaku? Jadi di matamu aku sebego ini? Terus kenapa nggak lepasin aku? Tiap hari lihat aku di sampingmu. Perempuan murahan kayak gitu, nggak jijik apa? Kak Xiaochen kamu mabuk. Aku antar kamu istirahat ya. Pergi. Yuan King buka pintu. Lin Xiaen. Kok bisa basah kuyup gini? Bisa nggak sih jangan ribut? Shen Bailey itu. Sampai segitunya penting buat kamu? Apa sih yang kamu omongin? Kamu pikir aku kayak gini karena Shen Bailey? Sampai segini. Ah, Udah lupakan ini. Kok bisa kehujanan gini? Asistenmu mana? ya ah. Nggak tahu. Kamu random dulu ya. Kamu mabuk. Kamu makan apa? Nggak ada. Vitamin. Bawa ke sini. Tidak ada yang menarik. Kamu lapar kan? Aku sudah menyuruh orang di bawah untuk menyiapkan makanan untukmu. Kamu benar-benar tidak ingin memberiku anak, ya? Bukan begitu. Kita belum cocok untuk punya anak sekarang. Tidak cocok. Apakah karena aku? Lin Xiao Chen. Kita tidak bisa bersama. Kenapa tidak bisa bersama? Apakah karena Shen Bailey? Kejadian waktu itu benar-benar salah paham. Berapa kali lagi aku harus mengatakannya? Baru kamu bisa percaya padaku? Salah paham. Bailey. Bukan kamu, orang yang memakai bajunya keesokan harinya. Bukankah kamu yang pulang? Kamu bilang ini salah paham? Apakah kamu masih ingin mengatakan? Kamu hanya berbaring di tempat tidur dengannya, tanpa baju saja? Terserah kamu mau berpikir apa. Sudah mau pergi? Tidak bisa berkata-kata, merasa bersalah ya? Kamu bisa menyiksaku perlahan. Sama sekali tidak perlu karena satu hal ini bermasalah denganku. Aku bisa bersumpah, aku tidak pernah melakukan satu pun. Hal yang menyakitimu, tidak peduli seberapa keterlaluan yang kamu lakukan. Aku hanya akan mengingat kebaikanmu. Tapi Yuan King, seumur hidupmu kamu hanya bisa menemaniku. Berlian merah muda 10 karat sangat cocok untuknya, dia pasti suka. Bos Lin tidak baik. Nona Yu diculik oleh Lin Tianyi. Apa?
Berani menyentuh wanitaku, cari mati. Kamu mau apa? Kamu pikir apa? Tahan. Lihat tidak? Semua ini berkat kamu. Bajingan kecil itu tidak hanya merusak wajahku, tapi juga melumpuhkan tanganku. Menurutmu bagaimana aku harus membalasnya? Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kalau kamu tidak merebut segel perusahaan, tidak akan berkembang seperti ini. Mulutmu masih keras juga, lihat berapa lama lagi kamu bisa keras. Bagaimana kalau kita main game? Aku akan melepaskan talimu, asalkan kamu bisa lari. Aku akan memaafkanmu. Lepaskan. Kamu kalah. Waktu itu, kamu cukup kecewa karena tidak bisa ikut. Tapi nonton langsung pasti juga seru banget. Iya ya, Kong. Bukan, Lin Xiaochen tahu. Dia nggak akan membiarkanmu. Kamu berani pakai si brengsek itu untuk mengancamku? Akan melawanku demi seorang wanita murahan? Lepaskan dia. Lepaskan aku, lepaskan. Dasar jalang, kali ini siapa yang akan menyelamatkanmu? Lepaskan aku. Pergi. Kamu baik-baik saja? Baik. Lin Tianyi. Berani-beraninya kau sentuh wanitaku. Apa kalian diam saja? Serang! Xiao Chen. Cepat pergi. Baik. Kamu datang buat apa? Aku dengar Wan King terluka. Datang untuk melihat sekarang. Wan King. Sepertinya hubunganmu dengan istriku cukup baik ya. Lin Xiaochen. Aku tidak peduli dengan cara apa. Kamu membuat Wan King menikahimu. Dia tidak akan mencintaimu. Shen Bailey. Dengan status apa kamu bicara seperti ini padaku? Cadangan atau mantan? Aku sarankan kamu segera pergi, atau jangan salahkan aku. Kamu mengganggu ya? Ya, kamu bisa dengan mudah menghancurkan keluarga Shen kami, tapi yang menyedihkan, semua ini akhirnya bukan milikmu. Aku tahu. Kamu terus menyiksanya kan? Yuan King hidup baik atau tidak? Hidup atau mati, itu urusan keluarga Lin. Bukan urusanmu. Dan wanita yang pernah kusentuh, meski dibuang, kamu tidak pantas mendapatkannya. Kamu benar-benar menginginkannya atau keluarga Shen? Tuan Besar Shen. Kalau kamu tidak segera pergi, aku tidak keberatan memanggil orang untuk membawamu pergi. Baik. Aktivitas terakhirnya.
bangun. Terima kasih ya, sudah menyelamatkanku lagi. Bagaimana lukamu di punggung? Kamu ini, jangan terlalu memikirkan orang lain. Pikirkan dirimu sendiri dong. Kalau terluka harus dibalut dengan baik. Kalau tidak, sembuhnya bisa lama. Kamu pulang dulu saja, kalau terluka harus istirahat yang cukup. Kalau aku pulang, kamu mau gigit selimut atau bantal? Kenapa? Tidak puas? Aku bisa sendiri. Aku hanya tidak suka kamu makan terlalu lambat. Mengganggu waktu istirahatku. Ayo. Cepat pulang dan istirahat, jaga lukamu ya. Kenapa? Habis pakai langsung usir aku? Kok bicaramu aneh sekali, aku mau tidur. Kamu cepat pulang saja. Ada perlu apa mencariku? Yuan King, tahukah kamu saat kamu tanpa malu naik ke tempat tidur Paman Lin? Apa yang dilakukan kakak Xiao Chen? Hal-hal ini, jika Lin Xiaochen ingin aku tahu, pasti akan memberitahuku. Tusukan ini dia lakukan sendiri. Pisau itu hampir saja menembus jantungnya. Dia dirawat di rumah sakit selama 2 hari sebelum akhirnya selamat. Yuan Qing, kamu mengkhianatinya. Hanya aku yang selalu menemani di sisinya, membantunya melewati hari-hari tersulit. Aku memberitahumu ini agar kamu tahu. Kamu yang paling tidak berhak berdiri di sampingnya. Hanya aku yang bisa menemaninya. Jika kamu masih terus mengganggu dan mengikuti kakak Xiao Chen, jangan salahkan aku. Tuan, apakah yang kita lakukan dulu benar? Nona Yu, Tuan Lin menunggumu di ruang baca. Katanya ada hal yang ingin dibicarakan. Baik. Tuan Lin, Kamu datang. Anda memanggil saya? Aku mengidap kanker otak, sebentar lagi akan meninggal. Tapi sifat Xiao Chen membuatku tidak tenang. Aku ingin meminta bantuanmu. Tuan Lin, bagaimana bisa? Bagaimana mungkin Anda? Xiao Yu. Aku tidak ingin melibatkanmu dalam masalah ini. Tapi aku tidak punya pilihan. Sifat Xiao Chen itu, setelah aku mati, orang-orang tua di keluarga Lin tidak akan membiarkan mereka pergi. Xiao Chen masih muda dan panas hati. Sama sekali bukan tandingan orang-orang tua di keluarga Lin. Ayahku begitu berharga bagimu? Lin Xiao Chen. Kalau begitu biarkan ayah menyaksikan. Bagaimana ibu tiri menemani di sisiku.
Kurang ajar. Ini di depan makam ayahmu. Lin Xiaochen, lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Dulu kau. Untuk hidup enak. Sekarang mengkhianatiku dan menikahi ayahku. Ini semua hutangmu. Sekarang apapun balasanku pasti tidak berlebihan. Lepaskan! Lepaskan aku! Nyonya, akhir-akhir ini kesehatanmu kurang baik. Aku sudah menyiapkan sesuatu yang baik untuk tubuhmu. Hanya baunya agak amis, tapi tahanlah ya, minumlah sedikit. Aku tidak mau minum. Jangan beri aku yang bau amis, aku tidak bisa makan. Tutup hidungmu lalu minum, tidak apa-apa. Nyonya, kenapa? Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, mungkin hanya pencernaanku agak lemah. Besok aku akan bisa ke rumah sakit, pasti akan membaik. Baiklah, berlanja. Untuk kesehatan lambung. Minumlah ini. Aku tidak mau minum. Coba katakan sekali lagi. Jangan-jangan aku hamil? Selamat, Anda hamil. Yakin? Ya, tapi Nona. Kondisi darah Anda sepertinya ada masalah. Perlu pemeriksaan lebih lanjut. Baik. Anakku. Nyonya, apakah makanan hari ini tidak sesuai selera Anda? Anda makan terlalu sedikit. Anda baru keluar dari rumah sakit. Harus banyak makan untuk memulihkan tubuh. Hari ini aku tidak nafsu makan. Ini. Jika kau tidak bahagia bersamaku, kau bisa langsung katakan padaku, tidak perlu seperti ini. Di sini bersikap keras kepala dengan saya. Aku tidak. Kalau begitu cepatlah makan. Apa ini? Ini obat pencernaan yang diresepkan hari ini, tidak apa-apa. Kamu istirahat lebih awal ya. Halo. Aku ingin bertemu denganmu, sekarang bisa tidak? Ada apa? Terjadi sesuatu. Bicarakan saat bertemu saja, aku hanya ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Kamu turun saja nanti akan melihat mobilku. Wan Qing, naik dulu ke mobil. Bicarakan di sini saja. Karena takut pada Lin Xiaochen ya.
Wan Qing. Kamu mencintai Lin Xiaochen. Shen Bailey, kita. Kamu hanya perlu menjawab ya atau tidak. Kamu kenapa sebenarnya? Rasanya kamu hari ini tidak seperti biasanya. Kenapa? Aku tahu kamu punya kekhawatiran, tapi sekarang aku ingin kamu melepaskan kekhawatiran itu. Jawab pertanyaanku ya. Aku tidak tahu. Jika aku memintamu meninggalkan segalanya, pergi bersamaku, apakah kamu akan setuju? Sedang bicara apa? Tidak ada. Hanya saja aku ingin bertemu denganmu. Maaf mengganggumu. Shen Bailey, aku turun menemui kamu hari ini. Juga untuk menjelaskan dengan jelas, kita bisa menjadi teman baik. Teman sekelas yang baik, tapi bukan kekasih. Terima kasih sudah menemui aku. Aku akan mengantarmu pulang. Kenapa wanita sepertimu bisa membuat begitu banyak orang tergila-gila padamu? Kenapa kakak Xiao Chen harus menikah dengan wanita sepertimu? Wan Qing. Kamu keguguran. Kamu bilang apa? Kamu keguguran. Maaf, aku tidak tahu kamu hamil. Seandainya aku tidak memintamu keluar, mungkin lebih baik. Tuan Besar Shen. Kamu masih berani datang. Aku yang salah duluan, pukulanmu ini aku terima. Tapi aku dan Wan Qing tidak memiliki hubungan yang tidak pantas, tolong jangan menyusahkannya lagi. Aku benar-benar ingin bertanya padamu. Sekarang kamu berbicara padaku sebagai apa? Ini tidak ada hubungannya dengannya. Mobil kita parkir di... Kita. Wah, kitanya. Yuan King. Aku sangat ingin bertanya padamu. Anak haram di perutmu itu sebenarnya siapa? Anakmu. Bukan anak haram. Lin Xiaochen, kamu sampai segini juga meragukanku? Kamu sendiri tidak tahu apakah anak ini anakmu? Diam kau. Aku mohon, jangan. Lepaskan. Wan Qing. Jangan pura-pura di sini. Tuan Shen, urusan keluarga Lin kami selanjutnya. Tidak perlu kamu ikut campur. Anak ini bagaimana? Aku belum siap memberitahumu. Anakku? Rupanya di hatimu, aku sehina ini. Jangan bersikap seperti orang sekara di sini. Jika anak ini anakku, kenapa kamu ingin pergi seperti ini? Kenapa kamu pergi? Kenapa kamu tidak memberitahu segera? Apa dari awal kamu tidak pernah berniat untuk melahirkan anak ini? Baik. Wah, tidak pernah berniatnya. Mulai hari ini, kamu tinggal di rumah sakit ini. Aku akan menyelidiki. Sebelum itu, jangan pergi kemana-mana. Boss Lin, data Shen Bailey yang Anda minta untuk diselidiki sudah saya dapatkan. Katakan, Shen Group saat ini dalam keadaan defisit keuangan. Dan Tuan Shen baru-baru ini sengaja menyelidiki perjalanan istri, mungkin ada maksud tertentu. Baru-baru ini Tuan Shen berusaha mengincar saham Lin Group milik istri. Foto itu juga ulah Tuan Shen. wah, Shen Bailey. Bagaimana penyelidikan kecelakaan itu?
Sudah ditemukan pelakunya putri keluarga Chen, tapi dia tidak mau mengaku. Dia bilang supirnya malam itu mabuk. Aku tahu, keluar. Kamu nyetir gimana sih? Ada yang sengaja nabrak. Lin Xiaochen. Kamu mau apa? Chen Qian. Pas banget kamu datang, aku baru mau hitung-hitungan sama kamu. Kakak Xiao Chen, kamu ngapain sih? Aku tipe orang yang balas dendam. Kamu yang nyetir nabrak Yuan King kan? Enggak, aku enggak. Aku akan balas dendam 2 kali lipat. Bukan gini. Kamu pasti salah paham. Itu supirku. Lagi pula waktu itu dia ada di mobil Shen Bailey. Udah. Denger ya. Aku biasanya nggak suka ganggu cewek, jadi utang ini. Aku akan minta bapakmu yang bayar. Ngerti? Bilang, tangan mana yang ganggu dia? Kiri atau kanan? Nggak tahu ya? Kalau nggak tahu. Aduh, Yuan King. Bukan orang sepertimu yang boleh ganggu. Cepat panggil polisi. Panggil aja, semuanya sidik jariku. Kalau mau lapor polisi, cepat sana. Oh ya. Kalau bos Chen udah sadar, ingetin dia. Suruh dia lihat harga saham perusahaan. Bilang ini baru langkah pertama. Siapa yang berani ganggu orangku, pasti ku balas. Ayah, kamu nggak apa-apa? Ayah. Anakku. Anakku. Gak apa-apa. Masih bisa punya anak lagi. Kita juga masih bisa punya. Kamu udah sadar. Kenapa nggak bilang sama aku? Apa dari awal kamu nggak pernah berniat untuk lahirin anak ini? Bukannya kamu bilang dia anak haram? Ngapain aku harus kasih tahu kamu? Kamu memang hebat. Sengaja melawanku ya? Baik, aku lihat kamu mau ngapain lagi. Lin Xiaochen. Meskipun aku bersalah, apakah anakku juga bersalah? Dia bahkan belum lahir, tapi sudah dicap sebagai anak haram. Sekarang dia sudah tiada, kau masih mau menyalahkanku? Kalau kau pikir aku berselingkuh dengan Shen Bailey, aku akan menikah dengannya saja. Diam. Tahukah kau dia mendekatimu hanya untuk saham? Kau begitu tidak sabar untuk menyerahkan grup Lin. Begitu saja. Dan tentang foto itu, aku sudah menyelidikinya. Itu semua ulah Shen Bailey. Ini teman baik yang kau bilang itu, ya? Sudah cukup. Keluarlah. Aku ingin istirahat. Entah foto itu asli atau palsu, semuanya sudah terjadi. Kau juga sudah cukup mencurigai, bukan? Sekarang anak haram yang kau sebut-sebut juga sudah tiada. Kau masih belum puas? Yuan King, kau benar-benar hebat.
Nak, ibu tidak bisa melindungimu. Nona Yu, tubuhmu terlalu lemah. Aku akan mengantarmu keluar untuk jalan-jalan. Baik. Kau mau membawaku kemana? Kenapa tempat ini begitu sepi? Ah, Sudah bangun? kenapa aku di sini? Mau kemana? Apa yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Aku ingin kau menderita. Aku ingin kau kehilangan segalanya. Saya tahu, kau yang membawaku keluar. Kau pikir kau bisa lepas tangan? Kau masih berani bicara? Kalau bukan karena kau, kakak Xiao Chen tidak akan memperlakukanku seperti ini. Apa artinya meskipun dia tahu, Champemu, aku adalah calon yang paling cocok untuk menikah dengan kakak Xiao Chen. Kau pikir kakak Xiao Chen akan menikahi seorang wanita bekas orang lain? Layani Nona Yu dengan baik. Soalnya pria biasa tidak bisa memuaskannya. Jangan khawatir, Nona Chen. Aku akan membuatnya merasakan surga. Tidak, jangan. Lepaskan aku. Basa-basi apa? Biar aku yang memuaskanmu. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Lepaskan aku. Kamu pikir Lin Xiao Chen akan merasa apa kalau melihatmu mengerang di bawah orang lain? Oh tidak, mungkin seluruh kota Hai bisa melihatnya. Lepaskan aku. Pergi. Kamu baik-baik saja? Kakak Xiao Chen. Sepertinya kamu masih belum belajar. Jaga dia baik-baik. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien hanya mengalami ketakutan berlebihan dan luka ringan. Istirahat yang cukup saja. Baik, aku mengerti. Tunggu aku di kamar, aku akan segera kembali. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu sudah kembali. Sudah merasa lebih baik? Aku ingin mandi air hangat. Kondisi tubuhmu belum pulih, masih lemah, bagaimana bisa mandi? Tidak apa-apa, kan ada kamu di sini. Pergilah. Hari ini, kok bisa datang tepat waktu? Aku khawatir terjadi sesuatu padamu, jadi menyuruh orang untuk selalu memantau gerak-gerikmu. Hari ini kamu mandi busa, hanya untuk melihatku? Kok sudah bangun begitu pagi?
Sepertinya tadi malam tidak cukup lelah ya. Tidak. Kalau begitu tidur lagi sebentar, sudah lama tidak tidur begitu lama. Sepertinya hidup seperti ini juga cukup baik. Wan King, ayo makan, kondisi tubuhmu tidak baik. 3 kali makan sehari harus teratur. Ada apa? Kau jadi manja sekali? Ayo cepat duduk dan makan. Sudah kenyang? Hem, Kalau begitu aku pergi kerja. Bukankah kamu harus memberikan sesuatu? Aku pergi kerja. Baik, rapat hari ini sampai di sini. Bos Lin hari ini moodnya bagus sekali. Wajahnya terlihat segar ya, betul. Biasanya setiap rapat pasti marah-marah, seperti dewa kematian. Betul. Nona Lin, laporan tes darah Anda sudah keluar. Anda ada waktu untuk mengambilnya? baik. Bagaimana istri? Istri keluar dan belum kembali. Istri, kenapa kamu basah kuyup seperti ini? Di luar hujan deras, kenapa tidak minta aku jemput? Tidak apa-apa, hujan ringan saja. Ayo, aku keringkan rambutmu. Kamu diagnosis leukemia stadium akhir. Ini bisa disembuhkan? Jika bisa menemukan sumsum tulang yang cocok, segera transplantasi. Aku percaya masih ada kemungkinan sembuh. Jadi aku sarankan kamu segera dirawat inap. Baik, aku mengerti. Kenapa? Terpana? Tidak apa-apa. Tidur saja. Kamu harus cari perempuan yang sehat untuk bersama. Bukan aku yang sudah seperti mayat hidup ini. Hal-hal seperti ini, serahkan saja pada pembantu. Kenapa harus repot-repot sendiri? Ini berbeda, bantu aku ikat rambut. Kamu ganti baju dulu, supnya sebentar lagi siap. Baiklah. Ayo. Kenapa tiba-tiba berdandan? Tidak cantik? Cantik? Bagaimanapun juga cantik. Oh ya. Hari ini temani aku ke kantor. Baik. Selamat pagi, Nyonya. Aku melihat Nyonya, cantik sekali. Dan cara Bos Lin memandang istrinya, sangat lembut, ya, sulit dibayangkan. Ini Bos Lin yang biasanya tidak banyak bicara. Wan King. Mari kita menikah. Aku ingin mengadakan pernikahan megah untukmu. Aku ingin menunggu urusan perusahaan selesai dulu. Tapi aku tidak sabar ingin melihatmu memakai gaun pengantin.
cantik tidak? Wan King, kamu tahu tidak, sudah berapa lama aku menunggu hari ini? Aku ganti baju dulu. Xiao Chen, akhirnya bisa memakai gaun pengantin untukmu. Tidak ada penyesalan lagi. Nyonya Yu, ini perjanjian pengalihan saham, silakan lihat. Mengenai harta, ada yang perlu ditambahkan? Dan beberapa properti atas namaku. Semua dialihkan atas nama Lin Xiao Chen. Nyonya Yu, kalau begitu kamu tidak akan menyisakan apa-apa lagi. Tidak apa-apa, sudah susah payah. Wan King, buru-buru memanggilku kembali. Ada masalah? Tanda tangani. Apa? Apa maksudmu ini? Bos Lin tidak bisa melihatnya? Aku sudah bosan, tidak ingin melanjutkan lagi. Yuan King. Apa karena aku biasanya terlalu baik padamu? Lin Xiao Chen. Aku tidak bisa melupakan ayahmu. Wan King. Lelucon ini tidak lucu, aku masih ada urusan. Aku akan menemuimu setelah selesai. Kamu tidak mengerti bahasa manusia, ya? Jangan ikut campur lagi dalam hubunganku dan ayahmu. Antara aku dan kamu sebelumnya. Semuanya hanya sandiwara belaka. Ibu tiri. Apa kamu lupa siapa Lin Xiao Chen ini sebenarnya? Seperti apa orangnya? Aku beritahu kamu. Kamu jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Kamu sudah dewasa. Dan aku juga punya hidup sendiri untuk dijalani. Aku tidak bisa menghabiskan seluruh waktuku untukmu. Kalau begitu, kamu terlalu egois. Cukup. Aku menyuruhmu untuk berhenti. Kamu benar-benar membuatku muak. Muak. Kalau kamu begitu tidak ingin menyentuhku, maka kedua tanganku ini tidak perlu lagi. Gila, kamu benar-benar gila. Gila. Ibu tiri. Apa ini pertama kalinya kamu tahu? Bukankah semua ini karena kamu memaksaku? Bawa Bos Lin ke rumah sakit. Mulai hari ini, kecuali di sini. Kamu tidak boleh pergi kemanapun. Lin Xiao Chen. Aku adalah manusia, bukan hewan peliharaan. Aku punya kebebasan. Kamu hanyalah alat penghangat tempat tidur. Jangan pikir karena kamu sudah tidur denganku. Kamu berhak menawariku. Kamu mau mengurungku sampai kapan? Lin Xiao Chen. Aku mohon padamu. Apa yang kamu mau aku bayar, sudah kulakukan. Bisakah kamu melepaskanku? Sudah kubayar. Sebelum aku bilang berhenti, kamu jangan harap bisa pergi. Kecuali aku setuju. Kalau tidak, kamu tetap di sini sampai aku puas. Lin Xiao Chen. Demi ayahmu, mari kita berpisah dengan baik. Jangan sebut ayahku. Jangan pakai wajahmu yang menjijikan ini. Nyonya hari ini makannya bagaimana? Nyonya seharian tidak makan. Siang tadi malah melempar piring. Serahkan padaku. Keluar. Aku tidak mau makan. Yuan King. Kamu semakin berani ya. Kamu mau apa? Kalau aku tidak datang. Bagaimana tahu kalau kamu semarah ini? Selama kamu tidak melepaskanku. Selama kamu tidak menandatangani perjanjian. Aku tidak akan makan. Baik, kalau kamu tidak mau makan. Mari kita lakukan sesuatu yang lebih berarti. Lin Xiao Chen, kamu mau apa? Mau apa? Tentu melakukan hal yang seharusnya dilakukan suami istri. Kamu gila. Bodyguard masih di luar, lepaskan aku. Aku justru ingin orang luar mendengar bagaimana kamu berteriak. Jadi lebih baik kamu berteriak lebih keras. Lepaskan aku.
Lin Xiaochen. Aku mohon, lepaskan aku. Sekarang aku kasih dua pilihan. Makan, atau aku yang makan kamu. Pilih. Aku makan. Kalau gitu cepat makan. Jangan ada yang tersisa. Bawa keluar. Baik. Sudah habis, kamu bisa pergi. Jangan main-main seperti ini lagi. Aku tidak punya waktu untukmu. Aku tidak. Yuan King, kamu bohong padaku. Tapi perhatikan jumlahnya. Dulu kamu juga begini, pura-pura sakit hati atau pusing. Lalu membuat ayahku tergila-gila padamu, ya? Kritik aku saja, jangan fitnah ayahmu. Yuan King, kamu sendiri sudah susah, masih mau membela ayahku? Baiklah. Mari kita lihat seberapa besar cintamu pada ayahku. Cepat. Pergi. Aku tak mau melihatmu. Apa hakmu menyuruhku pergi? Layani aku dengan baik hari ini. Besok ku bawa kamu lihat sesuatu yang menarik. Lepaskan aku. Mau bawa aku lihat apa? Yuan Qing, bejenggan. Chen Qian, kenapa dia di sini? Aku sedang bahas denganmu. Apa? Bejenggan, mati mengenaskan. Buat dia diam. Wan King, anak kita mati karena dia. Aku sedang membalas dendam untuk anak kita. Sekarang, kamu yang pilih. Mau tangannya atau kakinya? Atau, kamu mau dia hamil dulu baru keguguran? Aku. Lepaskan dia. Lin Xiaochen, jangan lakukan ini. Hukum akan menghukumnya. Wan King, kamu benar-benar dermawan ya? Baik. Seperti katamu, kamu naik dulu. Kamu. Seseorang, antar nyonya pulang. Ya, Xiaochen, Kalau bukan karena kamu, Wan King tidak akan berpikir untuk pergi. Kalau bukan karena kamu, anak kita juga tidak akan celaka. Kamu dengar tadi kan? Aku tidak akan biarkan kamu mati. Tapi harga ini tetap harus kamu bayar. Beri hiasan di wajah Nona Chen, lalu antarkan dia pulang. Ingat, jangan sampai dia mati. ya. apa yang mau kamu lakukan? Jangan. Ayo kita punya anak. Lin Xiaochen. Kamu tidak berpikir bahwa hubungan kita menjadi seperti ini karena anak. Kan? Berapa kali lagi aku harus bilang, aku tidak mencintaimu. Dengan hak apa kamu menggunakan keinginanmu untuk mengurungku? Dengan hak apa? Semua yang kamu miliki sekarang adalah pemberianku. Jadi kamu hanya bisa menuruti keinginanku. Lin Xiaochen, kamu keterlaluan. Sebenarnya kamu menganggapku sebagai apa? Yuan King. Jangan-jangan kamu pikir karena kita sudah beberapa kali berhubungan. Kamu bisa semena-mena? Bagaimana bisa kamu menggambarkan hubungan kita dengan kata-kata yang begitu buruk? Masa sih? Kamu pikir masih ada cinta di antara kita? Aku sudah berkali-kali memberimu kesempatan. Berharap kamu menjadi istriku. Tapi kamu, dikasih muka malah nggak tahu diri. Ini semua karena paksaanmu. Aku tidak berpikir seperti itu. Kapanpun kamu sudah memutuskan, baru aku akan melepaskanmu. Sebelum itu, kamu bisa merenung di sini. Bu, mau kemana? Tuan Lin bilang Bu tidak boleh keluar. Aku keluar kamar tidur saja tidak boleh. Aku akan menemani Bu. Tidak bisakah kamu membiarkanku sendirian sebentar? Bu, aku akan diam di sini, tidak akan mengganggu Bu. Bu bisa duduk di sini. Buatkan aku secangkir teh. Klik, kamu harus mengawasiku terus seperti ini? Apa aku tahanan? Bu, jika Bu ingin makan sesuatu, aku bisa telepon asisten Wu untuk mengantarkannya. Kamu harus terus menekanku seperti ini ya? Bu, Bos Lin sudah memerintahkan. Aku tidak boleh meninggalkan Bu, mohon dimengerti. Kalau begitu kamu yang membereskannya. Ini.
Bu hati-hati, biar aku yang membereskannya. Banyak orang tidak berguna. Banyak orang tidak bisa menjaga seorang istri. Baslin, Yon marah. Aku juga tidak menyangka Bu bisa sekejam itu. Sekarang bagaimana keadaannya? Untungnya pintu kecil yang dituju Bu ada yang menjaganya. Sekarang Bu sudah dikembalikan. Segera kembali. Lepaskan aku. Kamu semakin berani ya. Sekarang berani melempar vas bunga ke orang, ya? Biarkan aku pergi. Aku memanjakanmu, kamu malah terus menantang batasanku, ya? Bagaimana? Kali ini mau menghukumku apa lagi, Bos Lin? Sepertinya hari ini kamu tidak mau mengaku salah. Harus buat aku marah, ya? Aku tidak ingin berada di dekatmu. Aku punya kebebasanku sendiri. Kebebasan apa? Aku tidak setuju, kamu hanya bisa berada di dekatku. Lin Xiaochen, kenapa kamu selalu begitu keras kepala? Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Sekarang aku lebih memilih menemani ayahmu di bawah sana daripada harus berada di dekatmu. Kamu. Aku ingin lihat. Sampai kapan kamu masih mau membantah hari ini? Bagaimana? Masih mau ribut? Masih mau lari? Hah? Biarkan aku pergi. Didik baik-baik Nyonya. Jangan, jangan. Cukup. Bosling, Nyonya pingsan. Panggil dokter. Tambahkan orang 2 kali lipat untuk menjaganya. Ya, Kenapa kamu harus menyebut pria itu? Kenapa kamu harus memprovokasiku? Apa yang masih kamu lakukan di sini? Kamu ingin membunuhku. Aku tidak akan membunuhmu. Kenapa? Jika aku harus terus seperti ini berada di dekatmu, lebih baik bunuh aku saja, lebih cepat. Yuan King. Kamu tidak perlu lagi memprovokasiku, karena aku akan menghukummu dengan baik. Lin Xiaochen, apa yang kamu lakukan? Kamu gila? Aku tidak ingin mendengar penolakan dari mulutmu. Aku ingat pernah bilang padamu. Kecuali aku mati. Kalau tidak, kamu hanya bisa berada di dekatku. Tidak, tidak. Lin Xiaochen, aku membencimu. Kalau begitu teruslah membenciku. Bahkan jika kamu membenciku, kamu tetap hanya milikku. Tidak. Lepaskan aku. Jangan. Apa yang harus aku lakukan? Villa Boss Lin menelepon mengatakan. Nyonya ingin Anda pulang lebih awal malam ini. Minta aku pulang lebih awal. Ya, Nyonya bilang dia tahu dia salah. Berharap bisa meminta maaf kepada Anda. Jangan-jangan ini trik lagi. Dia bisa patuh saja sudah bagus. Kalau begitu malam ini. Beritahu Villa, malam ini aku akan pulang lebih awal. Baik. Tuan muda sudah kembali, cepat duduk dan makan. Ini semua disiapkan Nyonya sendiri untukmu. Kamu sudah pulang. Yuan King. Apa yang kamu rencanakan hari ini? Sebenarnya ingin main apa? Aku tidak ingin main apa-apa. Aku tahu aku salah. Kamu. Aku seharusnya tidak mengatakan hal-hal itu untuk membuatmu marah. Aku hanya benci dikurung olehmu. Dan ayahmu benar-benar baik padaku, hanya saja. Sudah, jangan bahas lagi hal sebelumnya. Baik, tidak dibahas lagi. Katakan, apa tujuanmu melakukan ini? Aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Kalau kamu ingin mengurungku, urung saja. Aku tidak akan menyusahkanmu lagi. Baik, lihat saja tingkah lakumu. Baik. Makan dulu. Semua makanan kesukaanmu. Masuk. Sudah larut, kamu belum istirahat. Kamu tidur dulu. Aku hanya merasa sudah waktunya istirahat. Tidur terlalu larut tidak baik untuk kesehatan.
Tak kusangka ada hari di mana kamu peduli padaku. Baik, kalau begitu ikuti katamu. Kalau begitu, kita kembali istirahat, boleh? Tidak usah buru-buru. Aku hanya ingin melihat apa tujuan istriku mencariku. Aku tidak. Kalau ingin sesuatu, katakan langsung, aku tidak punya waktu untuk tebak-tebakan. Sebenarnya, kamu tahu besok lusa hari apa? Lusa. Aku ingat, lusa adalah ulang tahun si anak durhaka. Apa maksudmu? Apa kamu lagi mau minta sesuatu? Jadi kamu datang untuk menjilat? Apa yang aku mau, kamu bisa kasih. Di Haisi, nggak ada yang nggak bisa aku dapetin. Asal kamu mau, aku bisa penuhin. Tapi kamu harus nurut. Aku mau kamu. Apa katamu? Aku bilang, aku mau kamu di hari ulang tahunku. Temani aku sehari, boleh? Yuan King. Jangan-jangan kamu mau kabur lagi? Nggak. Aku beneran nggak mikirin kabur. Harusnya begitu. Aku kasih tahu, kalau kamu coba kabur lagi, sampai ke ujung dunia pun aku bakal cari kamu. Bagus, asal kamu nurut. Ulang tahunmu nanti aku temani sehari. Oke. Kalau gitu tunjukin dong. Udah selesai? Udah cantik masih dandan lagi. Ini kan ulang tahun, mau dandan cantik buat kamu lihat. Hari ini manis banget mulutnya. Lipstik baru dioles, jangan diusap. Kok kamu nggak pakai? Gaun putih yang kamu suka itu? Ini juga aku suka kok. Lagi pula cocok sama jas kamu. Jadi kita pakai couple outfit. Banyak gaya aja kamu. Lagi pula kalau jalan-jalan, kan kamu bakal beliin aku gaun baru. Ulang tahunmu, mau bintang di langit juga aku kasih. Asal kamu nurut, apa aja aku kasih. Ayo kita pergi. Cantik nggak? Aku mau coba ini boleh? Kamu emang suka banget sama warna putih. Yuk coba. One King. Kamu pergi dulu. Oh. Tuan Lin, Nona Yung nggak ada di dalam. Apa? Cari. Sekali-kali gali tanah sedalam 3 meter. Harus ketemu orangnya. Santai aja Wan King, jangan tegang, relax. Aku masih agak takut. Jangan takut, mereka pasti tidak menyangka ada yang menemanimu. Mereka pasti mencari gadis yang sendirian. Semakin tenang kamu, semakin kecil kemungkinan dicurigai. Mobilku ada di luar, kita bisa segera pergi dari sini. Ayo pergi. Sudah aman, Wan King. Kita sudah berhasil kabur. Kalian berdua cari secara terpisah. Siap. Yuan King. Kamu siapa? Maaf, aku salah orang. Sudah ketemu? Tidak melihat Nona. Dasar tidak berguna. Perluas pencarian di Haisi. Belum ada orang yang tidak bisa kutemukan. Siap, Bos Lee. Kau benar-benar Yuan King. Bermain-main lagi dengan trik seperti ini, bilang mau merayakan ulang tahun. Kalau kali ini kutangkap, kau akan menyesal seumur hidup. Wan King, kamu tinggal di hotel dulu sebentar. Palen. Selanjutnya, mau kemana?
Tunggu beberapa waktu lagi sebelum pergi. Lin Xiaochen pasti sedang mencariku sekuat tenaga. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Sudah tidak bisa disembuhkan. Leukemia stadium akhir. Tidak apa-apa. Apa? Kok bisa begini? Hidup mati sudah takdir. Omong-omong, tidak ada yang tahu kamu keluar, kan? Aku bilang keluar kalau aku sakit, dan di kamar pasien. Ada orang yang posturnya mirip denganku menggantikanku di sana. Baguslah. Ini alasanmu meninggalkannya? Iya. Lin Xiaochen. Layak bersama gadis yang sehat. Bukan bersamaku yang di matanya sudah mengkhianatinya. Lagi pula, kondisiku semakin memburuk. Dia hanya akan semakin sedih. Lebih baik biarkan dia perlahan melupakanku. Sepertinya. Kamu benar-benar mencintainya. Bos Lin, bawahan tidak mampu. Tidak menemukan jejak Nona. Apa maksudmu ini? Jangan-jangan dia bisa menghilang sendiri dari Haisi? Dasar tidak berguna. Bos Lin, bagaimana kalau Anda istirahat dulu? Anda sudah beberapa hari tidak tidur. Sekarang teleponnya terus tidak bisa dihubungi. Dan tidak ada yang membantunya. Dia bisa pergi kemana? Shen Bailey, cepat cari. Cari tahu jejak Shen Bailey, cepat pergi. Baik. Yuan King. Jika kamu berani mengkhianatiku, aku akan menghancurkanmu. Lepaskan aku. Tuan Shen. Tidak mudah bertemu denganmu. Bos Lin, Wan King sudah menjadi milikmu. Masih mencari aku untuk apa? Ingin membunuhku, ya? Katakan, kamu menyembunyikan Yuan King di mana? Wan King, bukankah dia selalu bersamamu? Jangan berpura-pura. Jika bukan kamu yang membawanya pergi, bagaimana dia berani meninggalkanku sendirian? Apa? Wan King pergi? Bos Lin, selama ini aku di rumah sakit untuk berobat. Tidak pernah keluar dari kamar. Bagaimana mungkin aku membawa Wan King pergi? Bos Lin, Tuan Shen, dia mengatakan yang sebenarnya. Lin Xiaochen, tidak menyangka kamu bisa seperti ini. Inilah akibatnya tidak menghargai. Wan Qing. Bukala, meskipun kamu memukulku sampai mati, apa gunanya? Kamu tetap tidak bisa menemukan Wan King. Lin Xiaochen, aku mohon, lepaskan Wan King. Wan King tidak mencintaimu. Menahannya seperti ini tidak ada artinya. Bawa dia keluar. Yuan King. Kamu pergi kemana? Masih tidak ada kabar? Ya. Orang-orang yang kita kirim ke kota-kota sekitar juga tidak menemukan banyak petunjuk, Bos Lin. Bagaimana kalau kita menyerah saja? Dia adalah istriku, Lin Xiaochen. Satu-satunya nyonya dari grup Yunyu. Kau ingat baik-baik. Hidup atau mati, dia hanya milikku. Perluas pencarian. Aku tidak percaya. Dia bisa kabur dengan sayap. Ya. Kenapa kau tidak pakai gaun putih favoritmu? Aku juga suka yang ini, cocok dengan setelanmu. Jadi kita pakai pasangan. Banyak gaya kau. Yuan King. Kau benar-benar kejam. Tapi kau lari kemanapun. Bahkan ke ujung dunia. Aku pasti akan menemukanmu. Bos Lin, jangan minum lagi. Nanti sakit. Pergi. Aku tidak bisa menemukannya. Dia tidak mau bertemu denganku. Aku tidak akan bisa menemukannya lagi. Bos Lin. Kenapa tidak ada minuman? Minumannya mana? Bos Lin, kau minum Terrace Seharian. Kantor tidak diurus. Orang-orang Lin Group dan Yunyu menunggumu.
Kalau begini terus, bawahan akan mulai berulah. Apa urusanku? Bukankah dia paling suka link grup kita? Aku ingin dia melihat link grup kita. Bagaimana perlahan runtuh? Oh ya. Katakan, kalau link grup runtuh. Apa dia akan kembali? Katakan, Boss Lin, yang kau minta sudah kuselidiki. Ini perjanjian Nyonya dengan ayahmu. Dan buku harian Nyonya. Hari ini Tuan Lin menemukanku. Katanya dia sakit parah. Tidak akan lama lagi. Tuan Lin bilang nikah kontrak. Aset dialihkan atas namaku. Bisa selamatkan Lin Group, jerih payah terakhirnya. Karena ada yang ingin menghancurkan grup. Tapi Xiao Chen marah sekali. Aku tidak punya pilihan lain. Tuan Lin meninggal. Xiao Chen kembali. Tapi dia terlihat berbeda. Tapi yang penting dia kembali. Pasangan hadisnya baik. Bersama Xiao Chen. Hal-hal yang sudah berlalu. Biarlah berlalu saja. Aku menderita leukemia. Takdir memang tidak adil. Xiao Chen pasti akan sangat sedih. Dia begitu baik, pantas bersama seorang perempuan yang sehat dan ceria, bukan aku. Selamat tinggal, Lin Xiao Chen. Boss Lin, ini perjanjian pengalihan saham grup Lin. Istrinya sudah menandatanganinya. panggil pengacara Zhang. Baik. Buatkan wasiat untukku. Apa? Lakukan seperti yang kukatakan. Baik, Boss Lin. Oh ya, warisanku yang tersisa. Sumbangkan semua ke asosiasi bantu penyakit darah. Dan juga yayasan Palang Merah. Boss Lin. Ini tidak tepat kan? Istrinya tidak ingin melihat Anda seperti ini. Keluar. Dia takut gelap, takut dingin. Mana tega aku membiarkannya pergi sendirian, kesepian. Nona Yu, kabar baik. Pencocokan sumsum tulang Anda berhasil. Wan King. Mawar yang ditanam di rumahmu sudah semua mekar. Temanmu Su Yao Yao juga hidupnya baik-baik saja. Dia bahkan sudah menikah. Aku juga mengirimkan hadiah dan ucapan atas namamu. Oh ya? Ada juga grup Lin. Proyek grup Lin sekarang semakin maju. Aku tidak membiarkan hal yang kamu hargai hilang. Kamu pasti senang, ya? Tapi, Wan King, aku sama sekali tidak merasa senang. Mengapa setelah kamu pergi? Tidak pernah sekalipun muncul dalam mimpiku? Begitu tidak pedulikah kamu padaku? Setelah kamu pergi, aku tidak pernah sekalipun bertemu denganmu. Biar aku bertemu sekali terakhir saja, tidak bisakah?